Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras setiap hari, namun penghasilan terasa jalan di tempat? Biaya hidup terus naik, kebutuhan rumah tangga semakin banyak. Sementara peluang usaha yang terlihat seringkali membutuhkan modal besar dan resiko tinggi. Di titik inilah banyak orang mulai berpikir, adakah usaha yang bisa dijalankan dari rumah, modalnya kecil, namun tetap menjanjikan? Jawabannya ada, dan seringkali jawaban itu datang dari sesuatu yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Belut. Bagi sebagian orang, belut hanyalah hewan berlumpur yang dianggap menjijikkan. Namun bagi mereka yang sudah memahaminya, belut adalah sumber penghasilan nyata. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak pembudidaya belut memulai usaha ini tanpa latar belakang perikanan. Mereka hanya bermodal kemauan belajar, kesabaran, dan informasi yang benar. Namun perlu diingat, tidak sedikit juga yang gagal. Bukan karena belut sulit dipelihara, melainkan karena salah langkah sejak awal. Video ini dibuat agar Anda tidak mengulang kesalahan yang sama. Anda akan diajak memahami budidaya belut secara pelan, runtut, dan masuk akal. Jika Anda serius ingin memulai usaha budidaya belut, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Karena satu informasi kecil di awal bisa menentukan berhasil atau gagalnya panen Anda. Sebelum berbicara soal kolam, pakan, atau panen, hal pertama yang harus dipahami adalah mengapa budidaya belut layak dijadikan usaha. Belut adalah komoditas perikanan air tawar yang permintaannya terus ada. Ia dikonsumsi di berbagai daerah, baik sebagai lauk rumahan maupun menu andalan rumah makan. Harga belut relatif stabil, bahkan cenderung naik saat pasokan dari alam berkurang. Inilah keunggulan utama belut dibandingkan komoditas lain. Belut tidak tergantung musim secara ekstrim dan bisa dibudidayakan sepanjang tahun. Selain itu, belut memiliki daya tahan tubuh yang baik. Jika media dan perawatannya benar, belut jarang terserang penyakit berat. Inilah alasan mengapa budidaya belut sangat cocok untuk pemula. Tidak perlu lahan luas, tidak harus memiliki kolam permanen, bahkan bisa dimulai sebagai usaha sampingan di rumah. Namun perlu diingat, potensi besar ini hanya bisa diraih jika dijalankan dengan cara yang benar. Dan disitulah pentingnya memahami setiap tahap sejak awal. Banyak pemula terlalu bersemangat hingga lupa satu hal penting. Kolam adalah fondasi utama budidaya belut. Kesalahan pada tahap ini akan berdampak panjang ke tahap-tahap berikutnya. Kolam budidaya belut tidak harus mahal atau mewah. Yang dibutuhkan adalah kolam yang stabil, aman, dan mudah dikontrol. Anda bisa menggunakan kolam terpal, kolam tembok, drum plastik, atau bak besar. Yang terpenting, kolam tidak bocor, tidak tercemar bahan kimia, dan terlindung dari gangguan hewan lain. Ukuran kolam sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman. Untuk pemula, lebih baik memulai dari kolam kecil agar mudah dikontrol. Sebelum digunakan, kolam perlu dibersihkan dan dibilas. Tujuannya agar tidak ada sisa zat berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan belut. Ingat baik-baik, kolam yang disiapkan dengan benar akan membuat perawatan jauh lebih mudah dan mengurangi risiko kegagalan di kemudian hari. Jika kolam adalah rumah, maka media lumpur adalah nyawa dari budidaya belut. Sebagus apapun bibit belut yang Anda beli, jika media lumpurnya salah, hasilnya hampir pasti mengecewakan. Media lumpur berfungsi sebagai tempat hidup, tempat bersembunyi, sekaligus sumber makanan alami bagi belut. Media ini harus menyerupai habitat alami belut di sawah dan rawa. Bahan yang umum digunakan antara lain tanah sawah atau tanah kebun yang gembur, jerami padi atau sekam, pupuk kandang yang sudah matang, air bersih secukupnya. Semua bahan tersebut disusun secara berlapis di dasar kolam. Lapisan tanah, diikuti jerami atau sekam, lalu pupuk kandang, dan ditutup kembali dengan tanah. Setelah media tersusun,
Kolam diisi air setinggi kurang lebih 5 hingga 10 cm. Namun, jangan langsung menebar belut. Media lumpur harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Fermentasi bertujuan untuk menguraikan bahan organik, menetralisir zat beracun, dan menumbuhkan mikroorganisme alami yang sangat disukai belut. Proses fermentasi biasanya memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Selama fermentasi, akan muncul bau menyengat. Ini adalah proses yang normal. Media dikatakan siap ketika bau menyengat mulai berkurang dan air terlihat lebih stabil. Kesabaran di tahap ini adalah investasi terbesar dalam budidaya belut. Setelah media siap, tahap berikutnya adalah memilih bibit belut yang berkualitas. Bibit belut adalah modal utama. Kesalahan memilih bibit akan sulit diperbaiki di tahap berikutnya. Bibit belut yang baik memiliki ciri-ciri: bergerak aktif dan responsif, tidak ada luka atau cacat, ukuran relatif seragam, hindari bibit yang terlihat lemas, berwarna pucat atau terlalu kecil tidak proporsional. Bibit belut sebaiknya dibeli dari pembudidaya atau pemasok terpercaya, bukan dari tangkapan liar yang tidak jelas asalnya. Sebelum ditebar ke kolam, bibit perlu diadaptasikan. Adaptasi dilakukan dengan cara menyamakan suhu air antara wadah bibit dan kolam. Langkah ini penting untuk menghindari stres yang bisa menyebabkan kematian dini. Penebaran bibit sebaiknya dilakukan pada sore hari, saat suhu lingkungan lebih stabil. Tebar bibit secara perlahan, jangan dilempar atau dituang kasar. Ingat, awal yang tenang akan menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Belut memiliki kebiasaan makan yang berbeda dengan ikan pada umumnya. Belut lebih aktif pada sore hingga malam hari. Oleh karena itu, pemberian pakan sebaiknya dilakukan pada waktu tersebut. Jenis pakan belut bisa bervariasi, di antaranya cacing tanah, keong sawah, ikan rucah, pakan racik atau pakan buatan. Pakan alami cenderung lebih disukai belut. Namun pakan buatan bisa digunakan untuk efisiensi. Pemberian pakan harus terukur. Terlalu sedikit akan memperlambat pertumbuhan. Terlalu banyak akan menyebabkan sisa pakan membusuk dan merusak kualitas media. Selain pakan, perawatan harian juga penting. Perhatikan bau media lumpur, ketinggian air, aktivitas belut di permukaan. Jika tercium bau tidak sedap, lakukan penggantian air sebagian. Hindari mengganti air secara total, karena perubahan mendadak dapat membuat belut stres. Perawatan yang konsisten, meski sederhana, akan menghasilkan belut yang sehat, aktif, dan siap panen sesuai target. Setelah belut ditebar dan mulai beradaptasi, usaha budidaya belut memasuki tahap yang sering dianggap sepele, namun justru sangat menentukan hasil akhir, yaitu masa pembesaran. Pada tahap ini, belut mulai aktif mencari makan, bertumbuh secara perlahan, dan membentuk ukuran sesuai potensi genetiknya. Tugas utama pembudidaya bukan lagi mengubah media, melainkan menjaga kestabilan kondisi kolam. Perhatikan pertumbuhan belut secara berkala. Belut yang sehat akan terlihat aktif, responsif terhadap pakan, dan tidak sering muncul ke permukaan tanpa sebab. Jika belut sering naik ke permukaan dalam jumlah banyak, itu bisa menjadi tanda kualitas media mulai menurun. Pada masa pembesaran, pemberian pakan harus lebih disiplin. Jangan tergoda memberi pakan berlebihan dengan harapan belut cepat besar. Justru sebaliknya, pakan yang tidak termakan akan membusuk dan memicu bau menyengat. Selain itu, lakukan kontrol air secara berkala. Jika diperlukan, ganti air sebagian tanpa mengganggu media lumpur. Manajemen risiko pada tahap ini meliputi menghindari perubahan air secara ekstrim, menjaga kolam dari hama dan predator, mengontrol kepadatan belut. Budidaya belut adalah soal konsistensi, bukan kecepatan. Setelah melewati masa pembesaran selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan, belut
mulai memasuki fase yang paling ditunggu, yaitu fase panen. Inilah momen di mana kesabaran, ketelatenan, dan kedisiplinan Anda mulai berubah menjadi hasil nyata. Namun, perlu dipahami, panen belut tidak boleh dilakukan sembarangan. Kesalahan saat panen bisa menurunkan kualitas belut dan bahkan mengurangi nilai jual. Berbeda dengan ikan pada umumnya, panen belut tidak disarankan dilakukan sekaligus. Justru, panen bertahap adalah strategi yang paling aman dan menguntungkan. Panen bertahap dilakukan dengan cara mengambil belut yang sudah mencapai ukuran konsumsi. Sementara belut yang masih kecil dibiarkan kembali ke dalam media untuk melanjutkan pertumbuhan. Ukuran belut yang biasanya siap panen adalah belut yang sudah terlihat lebih besar, gerakannya kuat, dan bobotnya sesuai permintaan pasar. Teknik panen bertahap ini memberikan banyak keuntungan, antara lain: pertama, ukuran belut yang dipanen menjadi lebih seragam, sehingga lebih mudah dijual. Kedua, kepadatan kolam berkurang, membuat belut yang tersisa bisa tumbuh lebih cepat. Ketiga, arus kas bisa berjalan bertahap, tidak harus menunggu semua belut besar bersamaan. Proses panen sebaiknya dilakukan dengan mengurangi air kolam secara perlahan. Tujuannya agar belut tidak stres dan tidak berontak berlebihan. Setelah air berkurang, belut bisa diambil menggunakan tangan atau alat bantu sederhana, seperti serokan halus. Lakukan panen dengan hati-hati. Hindari menarik belut terlalu keras karena bisa menyebabkan luka. Belut yang terluka akan turun kualitasnya dan kurang diminati pembeli. Setelah belut berhasil dipanen, bersihkan lumpur yang menempel secukupnya, tanpa harus merendam terlalu lama. Belut yang sehat dan segar memiliki nilai jual lebih tinggi dan lebih mudah diterima pasar. Untuk pemasaran, belut memiliki banyak jalur penjualan. Belut bisa dijual langsung ke pengepul belut, pasar tradisional, rumah makan dan warung makan, pedagang langganan. Beberapa pembudidaya yang sudah berjalan lama bahkan menjalin kerjasama tetap dengan pembeli atau rumah makan, sehingga hasil panen selalu terserap tanpa harus mencari pasar lagi. Strategi ini sangat dianjurkan karena membuat usaha budidaya belut lebih stabil dan berkelanjutan. Di tahap inilah, Anda akan benar-benar merasakan bahwa budidaya belut bukan sekedar teori, melainkan usaha nyata yang menghasilkan. Setiap belut yang terjual adalah bukti bahwa proses yang Anda jalani tidak sia-sia. Budidaya belut bukan usaha instan. Ia tidak menjanjikan hasil besar dalam semalam. Tidak ada jalan pintas, tidak ada trik ajaib. Namun, justru disitulah letak keunggulannya. Usaha ini dibangun di atas proses, kesabaran, dan ketekunan. Dan usaha yang dibangun dengan cara seperti itu biasanya lebih tahan lama. Belut bukan komoditas musiman. Ia dibutuhkan pasar sepanjang waktu. Selama masih ada rumah makan, selama masih ada dapur yang menyala, selama masih ada orang yang butuh sumber protein, belut akan tetap dicari. Dengan modal yang relatif kecil, lahan yang terbatas, bahkan hanya memanfaatkan pekarangan rumah, budidaya belut bisa menjadi sumber penghasilan yang nyata dan masuk akal. Bukan janji, bukan mimpi kosong, tapi peluang yang sudah dijalankan oleh banyak orang sebelum Anda. Yang membedakan antara mereka yang berhasil dan mereka yang berhenti di tengah jalan bukan soal modal besar, bukan soal pendidikan tinggi, melainkan soal kesiapan untuk belajar dan konsisten. Memulai usaha budidaya belut tidak harus langsung besar, tidak harus langsung banyak kolam. Justru, memulai dari satu kolam kecil adalah langkah paling bijak. Dari satu kolam, Anda belajar memahami karakter belut. Dari satu kolam, Anda belajar membaca kondisi media. Dari satu kolam, Anda belajar mengelola risiko. Dan dari satu kolam itu pula, kepercayaan diri akan tumbuh. Sedikit demi sedikit, Anda akan mulai paham
mulai terbiasa, mulai percaya bahwa, oh ternyata saya bisa. Jika Anda sudah menonton video ini sampai akhir, itu artinya Anda berbeda. Anda tidak sekedar penasaran, tetapi benar-benar ingin memahami. Anda sudah melangkah lebih jauh dibanding banyak orang yang hanya berhenti di niat dan wacana. Sekarang keputusan ada di tangan Anda. Tetap menyimpan keinginan ini sebagai rencana, atau mulai mengambil langkah kecil hari ini. Tidak perlu sempurna, tidak perlu menunggu semuanya siap. Yang penting, mulai dengan cara yang benar. Semoga video ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi menjadi panduan nyata yang bisa Anda ulang, pelajari, dan praktikan secara bertahap. Semoga usaha yang Anda niatkan menjadi jalan ikhtiar yang baik, menjadi sumber rizki yang halal, dan menjadi langkah kecil menuju kehidupan yang lebih mandiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu menyimak video ini sampai akhir. Semoga setiap usaha yang Anda mulai selalu diberi kelancaran dan hasil terbaik.